Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DP Ajeng LPNDS Kom selaku dosen pengampu mata kuliah digital dan kemanusiaan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Muslimin Hidayatullah dengan NIM 610342242. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pencarian artikel saya yaitu yang berjudul penerapan mobile learning dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Adapun beberapa topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah belakang, yang kedua pembelajaran PJOK, yang ketiga media pembelajaran, dan yang terakhir penerapan mobile learning. Yang pertama latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat. Dalam dunia pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi mendorong proses perkembangan pembelajaran untuk lebih aplikatif dan menarik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi smartphone menjadi peluang yang potensial sebagai pengembangan media pembelajaran di sekolah mengingat tingginya kepemilikan smartphone di kalangan siswa. Pembelajaran kemampuan pemrosesan informasi pada perangkat mobil meningkatkan. Hal ini membuka peluang untuk pembelajaran yang dilakukan menggunakan perangkat mobil yang disebut mobile learning. Tujuan dari penulisan artikel tersebut yaitu menggambarkan pengembangan bagaimana konsep mobile learning diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, khususnya pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Diharapkan beberapa kajian pustaka tentang penggunaan mobile learning dapat menjadi literatur awal bagi penelitian lanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu pembelajaran PJOK. Yang pertama, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang dirancang secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, parapartikular, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan emosional. Peran guru pendidikan jasmani sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan jasmani aktivitas fisik. Para guru dituntut untuk memanfaatkan aktivitas fisik termasuk olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan melalui lingkungan pengajaran yang kondusif dan pendekatan teori belajar. Diharapkan nilai-nilai pendidikan dan olahraga dapat memberi kontribusi spesifik dalam kehidupan siswa. Melalui pendidikan jasmani, siswa diharapkan memiliki kebugaran jasmani, kesenangan dalam melakukan aktivitas fisik, dan gaya hidup yang aktif dan sehat. Yang selanjutnya itu ada media pembelajaran. Untuk media pembelajaran sendiri, yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi mendorong pendidik untuk memanfaatkan teknologi dalam proses belajar. Pendidik perlu menggunakan alat-alat yang telah disediakan oleh sekolah untuk menyalurkan materi kepada peserta didik. Selain itu, mereka juga harus dapat membuat media pembelajaran jika media yang ada belum tersedia. Pendidik harus memahami media pembelajaran baik dari segi bahasa maupun terminologi. Dalam bahasa Arab, media juga berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim pada penerima. Yang selanjutnya media pembelajaran yaitu media berbasis teknologi. Teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu teknin yang berarti seni atau keahlian. Dan logos berarti ilmu. Menurut Guibert, teknologi adalah penerapan sistematis dari pengetahuan ilmiah dalam hal-hal praktis, termasuk teknologi pendidikan sebagai alat bantu dalam pendidikan yang berhasil, efisien, dan efektif. Terdapat 6 manfaat potensial dalam memecahkan masalah pembelajaran yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas pendidik, kedua memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yang ketiga memberikan dasar yang lebih indah terhadap pembelajaran, yang keempat lebih memantapkan pembelajaran dan dengan media pembelajaran, dan yang terakhir dengan media membuat proses pembelajaran
menjadi lebih langsung atau vertikal. Yang selanjutnya masih dalam media pembelajaran yaitu pengembangan media pembelajaran. Ketersediaan media pembelajaran di sekolah-sekolah masih kurang dan tidak tertata, terutama untuk pembelajaran pendidikan jasmani dan pelajaran lainnya. Banyak guru yang hanya menggunakan buku teks LKS atau handout sebagai media pembelajaran. Media cetak audio visual dan peralatan sangat penting bagi guru pendidikan jasmani. Pemanfaatan media pembelajaran oleh guru sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang diharapkan. Media pembelajaran dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan memfasilitasi interaksi antara peserta didik dan pendidik. Ketersediaan beragam media dan teknologi pembelajaran penting bagi peserta didik dan pendidik karena dapat membantu mencapai tujuan belajar dengan lebih fleksibel. Yang selanjutnya yaitu penerapan mobile learning. Penerapan mobile learning sendiri terdapat tiga, yaitu pertama hakikat mobile learning, kedua alasan menggunakan mobile learning, yang ketiga kelebihan mobile learning. Yang pertama yaitu hakikat mobile learning. M-learning atau mobile learning adalah pembelajaran menggunakan perangkat mobil seperti PDAS, mobile phone, laptop, dan peralatan teknologi informasi lainnya. Platform e-learning telah mengalami perubahan dari komputer desktop ke laptop dan perangkat mobil lainnya. Peningkatan kemampuan pemrosesan informasi pada perangkat mobil membuka peluang untuk pembelajaran melalui m-learning atau mobile learning. Yang kedua yaitu alasan menggunakan mobile learning. Di sini alasannya ada yang kedua, ada dua, yaitu yang pertama adanya kondisi nyata kendala pemikiran inovasi dan terobosan dalam teknologi informasi dan komunikasi terutama melalui telepon seluler membuka peluang revolusi pembelajaran dengan mobile learning. Berikut adalah contoh-contoh kondisi nyata dalam yang berhubungan dengan perkembangan telepon seluler yang menjadi landasan latar belakang operasional kemampuan mobile learning. Yang pertama, penetrasi perangkat mobil sangat tebal. Kedua, lebih banyak daripada PC. PC. Yang ketiga, lebih mudah dioperasionalkan daripada PC. Yang keempat, perangkat mobil dapat dipakai sebagai media pembelajaran. Yang alasan yang kedua yaitu alasan lain yang menggunakan m-learning atau mobile learning yang untuk keefektifan belajar antara lain. Yang pertama, pemakaian ponsel yang dirasa sudah menjadi kebutuhan pokok para pelajar. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghidupkan atau menambah variasi pada pembelajaran konvensional. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menghilangkan formalitas yang dianggap pembelajaran non-tradisional tidak menarik dan dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Yang keempat, dapat membantu memberikan dan mendukung pembelajaran literasi, numerasi dan bahasa. Yang kelima, memfasilitasi pengalaman belajar baik secara individu maupun kolaboratif. Yang keenam, dapat membantu pelajar rata untuk lebih fokus untuk waktu yang lebih lama. Yang terakhir, itu dapat membantu meningkatkan percaya diri dan penilaian diri dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu kelebihan mobile learning. Konsep yang ada dalam m-learning mempermudah pengguna untuk memanfaatkan memberi keunggulan tersendiri dalam konsep pembelajaran yang lain. Kelebihan mobile learning dibanding dengan pembelajaran lain adalah yang pertama dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kebanyakan media bergerak memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding harga PC desktop. Yang ketiga, yaitu ukuran perangkat lebih kecil dan ringan daripada PC desktop diperkirakan dapat mengikutkan lebih banyak pembelajaran karena mobile learning memanfaatkan teknologi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kelebihan yang ada dalam menggunakan konsep e-learning dalam pembelajaran di sekolah akan dapat menentukan pembelajaran untuk menggunakannya. Berikut keuntungan menggunakan mobile learning yaitu yang pertama, konvensiensi atau yaitu penggunaan dapat mengakses dari mana saja kepada konten pembelajaran termasuk kuis, jurnal, game, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada collaboration
yaitu pembelajaran dapat segera dilakukan setiap saat secara relatif. Yang selanjutnya yaitu portability, yaitu penggunaan buku diganti dengan RAM dengan pembelajaran yang dapat diatur dan dihubungkan. Selanjutnya compatibility, yaitu pembelajaran dirancang untuk digunakan pada perangkat mobil. Yang terakhir ada interesting, yaitu pembelajaran yang dikombinasikan dengan game akan menggunakan. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan atau yang disingkat PJOK dilihat dari perkembangan teknologi smartphone yang telah menjalar dari berbagai ranah masyarakat termasuk pendidikan, memungkinkan pemanfaatan terhadap pengembangan media pembelajaran menjadi solusi penyampaian materi pembelajaran kepada siswa yang menjadi variatif. Konsep mobile learning yang telah dikembangkan akan memberikan pembaruan cara belajar siswa di zaman modern. Mengingat tingginya kepemilikan smartphone di kalangan siswa sekolah, penerapan mobile learning akan menjadi lebih efektif di semua mata pelajaran di sekolah. Mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, atau PJOK dirasa cocok diterapkan penggunaan konsep mobile learning. Di dalam kurikulum, tidak semua materi pembelajaran melakukan praktek di lapangan. Ada beberapa materi pembelajaran di kelas yang harus disampaikan oleh guru secara aplikatif dan menarik. Bagi siswa, penerapan konsep mobile learning menjawab daya tarik siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dan lebih memahami materi karena dapat dijadikan sumber belajar dimanapun dan kapanpun. Bagi guru, kelebihan mobile learning memberi inovasi model pembelajaran yang lebih modern dari kebanyakan umum. Penyampaian materi yang disampaikan oleh guru adalah ceramah. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan tutur kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.